Kenapa aku berhenti? Aku harus maju. Aku harus bisa menangkap basah perbuatan Sultan itu. Oh tidak, aku tidak boleh bersikap keterlaluan. Memasuki ruangan wanita tanpa persetujuan, itu adalah bahaya. Ada apa, Altunia? Apa yang sedang kau pikirkan? Eh, Bukan apa-apa, Pangeran. Ayo kita lakukan satu hal yang penting sekarang. Bagaimana kalau kau masuk sementara aku tinggal? Dan kalau kakakmu tidak di sana, anggap saja kalau kita telah berhasil. Ayo pergilah. Tunggu dulu. Hah? Kau harus hati-hati ya, karena kakakmu itu adalah perempuan yang licik. Jangan biarkan dia menipumu kali ini. Ayo pergilah. Razia Sultan. Permainanmu akan segera berakhir. Dengan menjadi sultan, kau menempatkan diri dalam kesulitan. Aku hanya berniat untuk membuatmu aman saja. Kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya? Aku akan selalu berada di sisimu. Karena daripada satu, lebih baik dua. Yasir, Kak Razia, kau sudah tertangkap. Altunia sudah mengetahui rahasiamu. Altonia akan membawaku dalam kesulitan. Kenapa dia begitu gigih mencari tahu? Dia tidak akan meninggalkan aku sendiri. Bahkan untuk 1 menit pun. Hmm. Yasir, apa yang kau lakukan di kamarku? Eh? Aku mengantuk sekali. Tolong biarkan aku tidur. Baiklah, aku akan kembali nanti. Tidak, tidak. Aku tidak mau pergi dengan mudah. Altunia mengatakan padaku kalau kau akan mencoba dan menipuku. Aku tidak akan pergi dari sini. Dasar Altonia. Dia itu benar-benar gila. Aku akan membalasnya suatu saat nanti. Baiklah, kalau begitu kau jangan pergi. Yasir, aku mengantuk sekali. Bagaimana kalau kau berbalik dan menghitung sampai 20? Aku akan mencoba tidur sebentar. Ah, Kau tidak mau menuruti permintaan kakakmu? Jangan mencoba menipuku, Kak. Coba pikirkan lagi. Altunia itu jauh lebih cerdas dalam hal ini. Iya, aku sadar. Kau tidak perlu mengingatkanku. Dia membuatku begitu sulit. Bagaimana dia melakukan itu? Maksudku, apa yang bisa aku lakukan saat aku mengantuk dan tidur seperti ini? Tolong berbalik dan mulailah menghitung sampai 20. Baiklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Astaga, sudah lama Yasir di dalam. Apakah mungkin sang putri berhasil mengelabui Yasir saat ini? Aku rasa aku harus melupakan semuanya dan masuk ke dalam kamar itu sekarang juga. Atau aku akan kehilangan kesempatan ini. Terserah apa yang terjadi nanti, aku tidak peduli. Aku selalu menjadi pemberontak dan aku tidak melihat alasan untuk berubah. 16, 17, 18, 19, 20. Apa yang kau lakukan, Pangeran? Kakakmu menipumu agar kau menghitung sampai 20? Dengarlah, Pangeran. Perempuan ini sangat kejam. Mereka membuat kita menghitung sepanjang hidup kita. Namun mereka tidak pernah mengacaukan penghitungan mereka. Mereka hanya ingin semua berjalan lancar. Jangan khawatir, Altunia. Kita masih menang saat ini. Kak Razia sedang tidur di sana. Jadi sabar saja dan biarkan dia tidur.
Benarkah dia tidur? Banyak orang menggunakan tidur sebagai dalih untuk mencapai motif tersembunyi mereka. Percayalah padaku, kakakmu mencoba untuk menipu kita. Aku yakin sekali. Ah, Yasir, kenapa kau tidak membiarkan aku tidur? Aku bilang jangan membangunkanku. Altonia, Kau, apa yang kau lakukan di sini? bagaimana kau sudah ada di sini? aku bilang pada Altunia kalau kakak sedang tidur, tapi dia tidak percaya padaku. Aku tidak salah di sini kan? Altunia, jelaskan padanya. Eh, Aku harus menanyakan pertanyaan itu padamu. Apa yang kau lakukan di kamarku? aku yang harus menanyakan itu padamu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau seharusnya di Kutub Minar, kan? Kenapa kau di sini? Kutub Minar? Apa kau kehilangan akal sehatmu? Apa aku akan pergi ke Kutub Minar untuk bunuh diri? Kau menghentikan mereka dari menghancurkan Kutub Minar, kan? Kaulah Sultan. Tentu saja. Aku seorang pesulap. Kadang aku berubah menjadi sultan. Dan kadang aku menyelamatkan Kutub Minar dari pembongkaran. Kemudian aku terlihat tidur di kamarku. Dan saat berikutnya, aku berada di seluruh dunia. Begitu? Hmm. Dengar, kau harus mengurangi asupan opiummu. Opium? Untuk apa aku menggunakan opium? Cintamu saja sudah membuat aku mabuk selama ini. Mungkin itu sebabnya kau menjadi gila. Dengar Tuan Putri, aku terlihat seperti orang bodoh sekarang, tapi jangan untuk yang satu itu. Aku lebih dari yakin kalau kau adalah Sultan. Jika kau benar adalah Sultan, kau pasti belum lama masuk ke kamar ini. Yang artinya pedang dan pakaian Sultan ada di kamar ini. Aku pasti akan menemukannya. Aku buktikan maksudku dalam waktu singkat. Lihat saja. Jangan berani menyentuh pakaianku. Aku akan menyentuh pakaian Sultan sekarang. Untuk apa kau melakukan pencarian? Aku ingin mengungkap kebenaran dirimu. Sudah, lepaskan. Omong kosong apa ini? Kenapa? Aku akan buktikan bahwa kau salah dalam waktu singkat. Kau tidak akan menemukan apa-apa.
Aku tahu banyak orang menyimpan rahasia atas nama cinta. Tapi kau harus berbagi rahasia ini denganku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak mengerti. Eh, Sungguh lucu bagaimana dunia bekerja ya. Orang yang tidak tahu apa-apa mengaku tahu semuanya. Dan orang-orang yang tahu memilih untuk tetap diam saja. Katakan padaku Tuan Putri, kenapa kau harus diam? Kenapa tidak mengaku kalau kau adalah Sultan padaku? Siapa yang coba kau selamatkan sekarang? Kau coba menyelamatkan aku? Kau khawatir padaku ya? Ha? Tuan Putri, aku mendedikasikan hidupku hanya untukmu. Aku orang yang khawatir pada dirimu. Dan sebagai Sultan kau mempertaruhkan hidupmu. Berapa kali harus kukatakan bahwa aku bukan sultan? Akan lebih baik bagimu untuk pergi dari sini. Jika kau hanya ingin menyembunyikan wajahmu, maka kau harus melakukannya sebelum aku meletakkan mataku. Perhatian, perhatian semuanya. Sebentar lagi Sultan Yaldaus Oh, akan astaga, tiba. dia di sini. Yaldaus datang. Dia selalu saja datang setiap kali aku mau membahas hal penting. Itu menarik. Kau bisa melakukan itu sebelumnya. Kau mungkin tidak menyukai wajahku, tapi aku percaya kalau kau mulai menyukai pertemanan denganku, ya kan? Aku melihat adanya rasa takut di matamu. Namun aku adalah orang yang sekarat sekarang. Apa aku bisa mengatakan sesuatu sebelum aku pergi? Aku akan mengungkap kebenaran tentang Sultan. Tidak peduli di sisiku, atau tidak sama sekali. Lihat saja. Yang mulia, Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Anda melihatku saat Anda berbicara, Tuan. Maksudku itu mungkin Anda sudah pernah melihatku sebelumnya. Aku seorang hamba. Anda pasti melihatku di kandang, di dapur, atau dimanapun. Semua itu sangatlah mungkin, Tuan. Aku permisi untuk pergi, Tuan. Salam. Aku tidak ingat, tapi wajahnya tampak sangat akrab.
Salam Putri Razia. Salam. Aku ingin ucapkan terima kasih dari lubuk hatiku. Karena kau melayani teman-temanku dengan pengabdian terbaik. Kau telah mempesonaku. Makanan yang kau siapkan, Masya Allah, itu luar biasa. Itu sebabnya aku ingin memberimu hadiah. Hadiah yang menarik. Tapi, Yang Mulia, itu tidak diperlukan. Jangan khawatirkan tentang hal itu. Ini apa Yang Mulia? Ini adalah pakaian pengantinmu. Jadi terimalah hadiah indah itu dariku. Bawa mereka keluar dari sini. Ibu, apa kau melihat bagaimana Sultan telah menyabotase rencana kita? Aku mengirim tentara ini untuk bisa menghancurkan Kutub Minar. Tapi lihat apa yang Sultan lakukan. Dia telah membuat kita menjadi orang bodoh. Intimidasi kunci memerintah kerajaan. Seseorang membutuhkan kekuatan dan tenaga. Jika Sultan telah menyebabkan orang-orang dari Delhi menghentikan takut kita, maka hari ini mereka akan memberontak. Akan terjadi kerusuhan. Jangan menakut-nakutiku, Bu. Sultan telah menjadi penyelamat rakyat saat ini. Sejarah adalah bukti bahwa penyelamat akhirnya dibunuh oleh pengikut mereka sendiri. Dia hanya akan mati pada saat kita menangkapnya. Kita belum tahu siapa dia. Selama ini dia bekerja dalam bayang-bayang. Dan sampai saat ini kita belum tahu juga siapa dia sebenarnya, Bu. Kau harus tahu bayangan hidup dalam kegelapan. Kita harus memancingnya dalam cahaya. Kalau kita tidak bisa memancingnya, biarkan dia datang pada kita. Ibu, kau bicara dengan perumpamaan. Bayangan dan cahaya, beritahu aku bagaimana caranya agar aku bisa memancingnya keluar, Bu. Kita akan menggunakan kelemahannya. Orang-orang Delhi adalah kelemahannya. Dia memiliki cinta tanpa syarat bagi rakyatnya. Ambil mereka semua. Sultan akan terpaksa untuk mengungkapkan dirinya. Sultan Yaldos, kau melupakan bahwa aku masih berduka atas kematian orang yang kucintai. Memang aku mengatakan apa? Aku tidak memintamu untuk menikah. Permintaanku hanyalah agar kau memakai pakaian pernikahan. Aku setuju kau masih berduka. Itu tidak berarti bahwa kau tidak mengganti pakaian setiap hari. Aku ingin kau memakai pakaian ini untuk membuatku bahagia. Aku melihat tidak ada masalah dalam melakukan itu. Tapi Yang Mulia, Aku tidak bisa ditolak, Putri. Aku sangat sentimental. Itu sebabnya tidak ada yang berani mengecewakanku. Aku berharap bahwa kau menghormati perasaanku.